Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film yang berjudul Samaritan. Film ini berkisah tentang seorang pria tua bertemu dengan bocah lelaki yang sedang dipukuli. Lantas pria tua pun menolong bocil tersebut dan berhasil mengusir para preman dengan kekuatan manusia super. Bocil itu pun yakin bahwa pria tua tersebut adalah seorang pahlawan super yang dianggap tewas dalam kebakaran 25 tahun yang lalu. Apakah yang sebenarnya terjadi? Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali pada ribuan tahun yang lalu, di mana terdapat dua pahlawan super yang masing-masing diberi nama Samaritan dan Nemesis. Mereka adalah kakak beradik yang dilahirkan dari keluarga biasa. Namun ketika mereka diganggu oleh para preman, keduanya dapat mengalahkan musuh dengan mudah. Tapi hal itu tak membuat warga justru terpukau. Bahkan sebaliknya, para warga menganggap mereka aneh dan berniat untuk mengasingkan kedua bocil tersebut. Lantas, di suatu hari warga yang tak bisa mengontrol amarahnya hingga membakar rumah mereka bersama dengan orang tuanya. Hal itu menyebabkan keduanya tumbuh berbeda. Samaritan menjadi pembela kebenaran dan menolong orang-orang, sedangkan Nemesis justru ingin membawa dunia kepada penderitaan yang sama seperti orang tuanya rasakan. Mereka pun singkat cerita harus berhadapan di waktu yang sama. Kekuatan mereka imbang, namun Nemesis telah mempersiapkan sebuah palu yang dibuat dari kebencian dan rasa dendam sehingga membuat Nemesis unggul. Namun ketika perkelahian terjadi, Samaritan dan Nemesis harus mati dalam lubang kuburan yang sama. Scene lantas berpindah di mana seorang anak bernama Sam yang diketahui sangat tergila-gila dengan Samaritan karena kebaikannya. Dia tinggal bersama sang ibu yang mengurus Sam. Karena fans berat Samaritan, Sam bahkan sampai memiloki logo Samaritan dimanapun dia berada. Lantas pada suatu kesempatan dia bertemu dengan seseorang yang nampaknya memiliki aura yang berbeda dengan biasanya. Pria itu adalah Joe. Joe bekerja sebagai tukang sampah di kota itu. Saya melihat Joe senang mengumpulkan barang-barang bekas untuk dijual kembali. Lalu di suatu waktu Sam yang baru pulang dari sekolah melihat pintu apartemennya telah dikunci karena menunggak biaya sewa. Lantas Sam pun pergi ke taman apartemen sambil menunggu ibunya pulang kerja. Tak lama Sam pun berpapasan dengan Joe yang membawa radio rusak. Kemudian dia bertanya kenapa Joe membawa radio rusak. Lantas Joe membalikannya dengan berkata, "Kenapa kau memakai jam tangan rusak?" Tentu hal itu agak aneh bagi Sam karena Joe bisa tahu jam tangannya rusak tanpa harus melihatnya. Tak lama lagi Sam didatangi oleh temannya, sebut saja dia Jess. Karena tahu Sam lagi butuh uang untuk membayar biaya sewa, Jess lantas mengajaknya untuk mencari uang tambahan. Tentu saja Sam setuju. Jess membawa Sam ke sebuah rumah kosong untuk mengambil kabel tembaga yang nantinya akan mereka jual. Karena senang akan mendapat banyak uang, lantas mereka pun membawa kabel tembaga itu ke sebuah tempat rongsokan. Namun sayang mereka telah ditipu oleh si pembeli dan membelinya dengan harga murah. Tak lama keduanya didatangi oleh beberapa orang preman. Lantas preman tersebut menawarkan sebuah pekerjaan, yakni membantu mereka untuk menjarah suatu minimarket yang menjual tiket lotre. Sam diminta agar menjadi pengalih perhatian saja, sementara para preman nanti akan mengambil tiket-tiket lotre itu ke dalam gudang. Karena kepepet butuh uang, Sam berani melakukannya. Dia berpura-pura datang ke minimarket sambil meminta tolong karena telah tertabrak mobil. Singkatnya aksi tersebut telah berjalan dengan lancar meski hampir ketahuan oleh sang pemilik toko. Tapi ketika dibongkar di markas, kardus-kardus tersebut ternyata hanya berisi ciki-ciki saja. Karena tak mau disalahkan, si preman lantas menyalahkan Sam. Tak selang lama dari perdebatan itu, datanglah bos besar mereka. Dia bernama Cyrus bersama pacarnya. Cyrus kala itu justru menyukai Sam karena keberanian Sam. Lantas Cyrus memberikan uang $100 untuk keberanian Sam tersebut. Tapi saat itu juga diketahui jika Cyrus adalah fans berat dari Nemesis. Bahkan Cyrus bersama orang-orangnya telah menganggap Nemesis sebagai dewa. Setelah kembali dari markas Cyrus, Sam mendapati ibunya sedang berdebat dengan si penyewa apartemen. Beruntung Sam berhasil membayarnya.
Lalu ketika masuk ke dalam, ibunya tentu bertanya pada Sam, bagaimana anak sekecil Sam bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Lalu Sam berbohong pada ibunya jika Sam diberikan uang tutup mulut karena seorang karyawan minimarket menumpahkan rak minuman. Sementara itu di markas Cyrus, terlihat Cyrus telah membeli beberapa bom yang mematikan untuk menjalankan rencana jahatnya. Lalu pada keesokan harinya, Sam yang sedang berjalan-jalan di kota kumuh tersebut terlihat kembali didatangi oleh para preman yang kesal karena uang yang diberikan pada Sam seharusnya menjadi milik Reza alias ketua preman. Sam yang ketakutan lantas berusaha untuk kabur dari sana. Lantas Reza dan anak buahnya pun mengejar Sam. Tapi sayang kala itu Sam harus tertangkap oleh Reza dan Sam pun dihajar habis-habisan. Tapi tak lama muncullah Joe untuk menolong Sam. Di sana Joe dengan mudahnya menghajar para preman itu. Bahkan pukulan Joe bisa membuat musuhnya terpental jauh. Hingga di saat Joe hendak pergi, Reza hampir ingin menusuk Joe dari belakang. Tapi itu tak menjadi masalah besar bagi Joe, dia malah meremukkan pisau Reza. Tentu Sam yang melihat aksi Joe itu langsung menganggap jika Joe adalah Samaritan. Ditambah lagi jika Sam meyakini kalau Samaritan masih tetap hidup. Kemudian Sam pun mengambil pisau tersebut. Lalu karena tak mau lama-lama dalam penasaran, Sam pun langsung mengambil teropongnya dan melihat ke seberang apartemennya, di mana Joe tinggal di sana. Sontak Sam disuguhkan dengan punggung Joe yang terlihat seperti luka bakar. Bahkan tak sampai situ, Sam langsung mendatangi apartemen Joe untuk sekedar mengetahui siapa nama lengkap Joe. Yang kemudian nama lengkap Joe itu dia tulis di sebuah kertas oleh Sam. Di sisi lain, Cyrus sekarang telah bergerak menuju gudang penyimpanan barang bukti milik polisi. Alih-alih menjadi polisi, Cyrus mencoba bom tersebut kepada penjaga gudang. Setelah berhasil, Cyrus langsung menuju gudang penyimpanan. Tapi misi tersebut jadi beralih karena Cyrus ternyata menemukan benda lain, yakni sebuah box yang berisi topeng dari Nemesis dan juga Samaritan. Tak hanya itu, Cyrus juga berhasil menemukan palu Nemesis. Tentu, Cyrus langsung membawanya dan berniat untuk melanjutkan apa yang telah Nemesis lakukan. Di sisi lain, Joe yang sedang WFH tiba-tiba merasakan ada hal yang janggal dan berbahaya dalam waktu dekat. Sementara itu, Sam sendiri pergi ke suatu perpustakaan dan bertemu dengan temannya yang juga sama seperti Sam. Awalnya pustakawan itu tak mau mendengarkan cerita Sam. Tapi setelah Sam memberikan $10 hanya untuk mendengarkan ceritanya, lantas pustakawan itu membawa Sam ke sebuah ruangan khusus. Di situ Sam lantas menceritakan semua yang dia ketahui soal Joe. Sam juga menunjukkan pisau yang sebelumnya pernah Joe buat bengkok. Tapi tetap saja pustakawan itu tak percaya pada Sam. Karena ingin benar-benar membuktikan jika Joe adalah Samaritan, Sam lantas menunggu hingga Joe pergi dari apartemennya. Kemudian Sam diam-diam memanjat ke jendela apartemen Joe. Setelah memasuki dan mencari-cari apa yang bisa dia temukan, Sam kemudian menemukan sebuah buku catatan yang di dalamnya berisi berita-berita tentang Samaritan. Tentu saja Sam langsung membawanya pulang. Di sisi lain, Joe yang baru saja pulang tiba-tiba dibuntuti oleh Reza dan kacung-kacungnya karena masih kesal dan ingin balas dendam pada Joe. Dan ketika sampai di depan apartemen, Joe melihat ada yang aneh dengan tong sampahnya. Tentu Joe langsung menemukan jika buku catatan miliknya telah hilang. Sontak Joe menyadari jika itu pastilah ulah Sam. Kemudian Joe mendatangi apartemen Sam. Ketika ibu Sam membuka pintu, tanpa basa-basi Joe langsung menagih buku catatannya. Tentu saja Sam memberikannya lagi pada Joe. Setelah beberapa waktu Sam dan Joe kembali bertemu. Di situ Sam meminta maaf atas perbuatannya karena telah masuk ke apartemen Joe tanpa sepengetahuannya. Lalu selang tak berapa lama, tiba-tiba Joe yang berada di tengah jalan ditabrak oleh mobil yang dikendarai Reza. Reza menganggap Joe telah mati. Sontak, Sam kaget dan panik karena dia pikir Joe telah mati. Tapi tiba-tiba Joe tersadar lagi. Kondisi tubuhnya parah, bahkan tulang-tulangnya telah patah. Tapi ketika luka-luka itu sembuh dengan sendirinya, sontak apa yang diyakini Sam selama ini ternyata benar, jika Joe adalah Samaritan. Lalu Joe membawa Sam masuk ke apartemennya. Di sana Joe langsung mandi dan bilang kalau dia sangat membutuhkan air dingin. Bahkan Joe juga memakan es krim untuk mendinginkan tubuhnya. Hal itu dilakukan oleh Joe untuk memulihkan kembali tubuhnya. Tapi di situ Joe masih terus mengelak argumen Sam bahwa Joe bukanlah Samaritan. Lalu keduanya pun makan es krim bersama. Di sisi lain, Cyrus telah melanjutkan rencana untuk mengambil alih kota.
Alih-alih revolusi, Cyrus melemparkan sebuah bom yang membuat listrik di kota mati dalam sekejap. Lalu dia berorasi di hadapan orang banyak dan mengaku jika Nemesis telah kembali. Sontak Cyrus menyuruh masyarakat untuk membuat kerusuhan yang tersistematis di kota. Di keesokan harinya, Sam yang melihat hal tersebut lewat berita lantas langsung mengikuti kemana Joe pergi. Joe dan Sam pun kemudian berjalan-jalan di kota sambil menceritakan bagaimana kehidupan Joe dahulu. Pada kesempatan itu juga, Sam sempat mengantarkan Joe untuk menjual kamera yang telah Joe perbaiki. Sesampainya di apartemen kumuh itu, Joe lantas memberikan banyak wejangan pada Sam. Melihat umur Sam yang masih sangat belia, dia menyarankan agar Sam menjauh dari masalah, karena hal itu akan membuat Sam banyak terluka. Apalagi melihat kejahatan yang sedang merajalela di kota tersebut. Tak sampai situ, Joe juga berniat untuk memperbaiki jam tangan milik Sam. Di sini terlihat jika Joe telah menganggap Sam sebagai anaknya sendiri. Lalu, pada hari berikutnya ketika Joe sedang sarapan sambil nonton berita, dia melihat jika seseorang telah memakai topeng Nemesis bahkan menggunakan palunya untuk melakukan kejahatan di kota. Tentu hal tersebut membuat Joe geram. Kemudian, di saat Joe keluar, dia bertemu lagi dengan Sam. Lalu Sam meminta Joe agar mengajarinya cara bertarung. Awalnya Joe menolak, namun pada akhirnya Sam berhasil membujuk Joe dan akan memulai latihannya selepas Joe pulang kerja. Setelah beberapa waktu mereka pun bertemu di atap apartemen. Kemudian Joe mengajarkan Sam cara bertarung. Tapi sial saat itu Sam tak sengaja memukul perut Joe. Hal itu membuat tangan Sam memar karena tubuh Joe bagaikan tank yang keras. Mereka pun lantas berlanjut di apartemen Joe untuk kemudian mengobati tangan Sam. Lalu scene pun berlanjut di mana Sam sedang berjalan sendirian di pinggir kota. Tak lama, Cyrus kembali mendatanginya. Lagi-lagi Sam ditawarkan $100 oleh Cyrus. Tentu saja Sam tak menolak tawaran Cyrus. Singkat cerita, Cyrus dan Sam pun telah sampai di markas dan membawa banyak makanan untuk orang-orang di sana. Sam juga sempat diberikan peringatan oleh pacar Cyrus agar tak berbuat macam-macam dengan Cyrus. Kemudian saat Sam sedang diajari cara bersiul oleh Cyrus, tiba-tiba polisi mendatangi mereka. Tapi itu tak menjadi soal bagi Cyrus karena para polisi tersebut hanya membutuhkan uang Cyrus. Lalu pada hari berikutnya, Sam sempat melihat Cyrus dan para anak buahnya datang ke markas. Kemudian Sam diam-diam mengintip apa yang Cyrus akan lakukan. Ternyata mereka membawa seorang pria yang disinyalir dia adalah seorang polisi. Polisi tersebut diketahui telah menggagalkan rencana Cyrus. Padahal Cyrus telah membayarnya agar rencana Cyrus berjalan dengan lancar. Cyrus kala itu berniat untuk membakar wajah polisi malang. Namun karena takut, si polisi korup pun mengaku akan pergi dari kota tersebut dan tak akan mengganggu Cyrus lagi. Alih-alih percaya, Cyrus pun melepaskannya. Tapi sesaat setelah dilepaskan, Cyrus langsung menembak mati polisi korup itu tepat di depan Sam. Sam pun segera lari dari sana. Tapi tiba-tiba dia melihat Jess temannya itu sedang dipukuli oleh Reza dan kawan-kawan. Sontak Sam pun langsung memberikan perlawanan pada Reza dan menyuruh agar Jess segera pergi. Tapi sayang Sam tak sebanding dengan mereka. Sontak Sam dihajar habis-habisan oleh Reza hingga pingsan. Lalu di tengah hiruk-pikuk kota, Sam kemudian dibawa oleh Reza dan kawanannya kembali ke apartemen. Tapi aksi mereka sempat ketahuan oleh Joe. Lantas Reza pun lari terbirit-birit melihat Joe yang masih sehat walafiat. Singkat cerita, Joe membawa Sam ke rumah sakit untuk segera mendapatkan bantuan. Beruntung Sam masih hidup dan hanya terluka di bagian lengannya. Kehadiran Joe saat itu juga membuat Reza langsung mengadu pada Cyrus jika Joe ternyata masih hidup. Padahal mereka yakin telah menabrak Joe dengan keras. Mendengar hal tersebut, Cyrus jadi penasaran dan ingin bertemu dengan Joe. Lalu pada keesokan harinya, Joe yang sedang berjalan tiba-tiba dibuntuti oleh para anak buah Cyrus. Tapi kemudian Joe membawa para anak buah itu ke sebuah tempat terpencil di kota. Kemudian Joe berhenti dan anak buah Cyrus mendatanginya untuk membawa Joe bertemu dengan Cyrus. Pada awalnya Joe menyuruh agar mereka berpikir ulang untuk melakukannya. Tapi karena memaksa sehingga Joe terpaksa mengeluarkan kekuatan supernya untuk menghajar orang-orang itu, tentu saja mereka tak sebanding dengan Joe. Dengan mudah Joe pun berhasil mengalahkan mereka. Terlihat juga kalau dirinya ternyata kebal tembakan peluru.
Tentu aksi tersebut langsung diketahui oleh masyarakat sekitar. Apalagi seorang anak wanita telah menyaksikan kehebatan Joe saat bertarung. Hal tersebut kemudian membuat anak kecil itu bertanya-tanya siapa Joe sebenarnya dan bagaimana cara Joe bisa melemparkan seseorang sejauh itu. Tapi saat Joe terus membuat anak kecil itu percaya jika yang dilihatnya hanyalah ilusi optik, tak sampai situ satu anak buah Cyrus yang masih hidup tiba-tiba melemparkan bom ke arah Joe. Sontak Joe terpaksa mengeluarkan kekuatannya untuk menyelamatkan bocil tadi. Tentu saja itu telah menarik perhatian sejumlah warga juga polisi. Sorry, kid. You alright? Karena telah terungkap basah menggunakan kekuatan supernya, lantas Joe memutuskan untuk hijrah ke kota lain untuk bersembunyi. Tapi berita tak bisa dibendung, kenyataan tersebut telah tersebar luas ke TV nasional. Dan di saat Joe hendak pergi, Sam sudah berada di depan pintu apartemennya. Sam meminta agar Joe tak buru-buru untuk hijrah. Pasalnya, seluruh kota membutuhkan pahlawan seperti Joe. Tapi Joe tetap bersikeras tak mau ikut campur dan justru malah menyuruh Sam untuk melaporkan kerusuhan ini pada polisi. Di tengah-tengah semua orang yang meyakini jika Joe adalah Samaritan, anak buah Cyrus yang tadi selamat lantas memberitahu kejadian tadi. Cyrus pun langsung geram dan tak akan membiarkan Samaritan menggagalkan rencananya, yakni meledakkan pusat tenaga listrik kota. Sontak Cyrus pun langsung bergerak menuju apartemen Joe. Di sana Cyrus dan anak buahnya berniat untuk membunuh Joe. Tapi sial, Cyrus tak mendapati apa-apa di sana. Sementara Sam sendiri langsung berlari menuju apartemennya dan mengajak sang ibu agar segera pergi dari kota tersebut. Namun sial lagi, Sam dan ibunya yang telah melihat aksi Cyrus menghancurkan apartemen Joe, sontak Cyrus langsung mengarahkan anak buahnya untuk segera menangkap Sam. Tentu saja Sam dan ibunya langsung lari terbirit-birit agar tak tertangkap. Bahkan mereka memasuki lift dan naik ke rooftop apartemen. Tapi sayang di situ pacar Cyrus sudah menunggu di tangga, sehingga mereka pun harus ditangkap oleh Cyrus dan para anak buahnya. Kemudian Cyrus memutuskan untuk menculik Sam, karena hal itu pasti akan membuat Joe alias Samaritan mendatangi Cyrus. Sementara itu Joe sendiri sekarang tengah bersiap-siap untuk pergi meninggalkan kota. Tapi sesaat dia berpikir lagi untuk menyelamatkan kota yang akan hancur oleh rencana Cyrus tersebut, dan lagi arloji Sam yang telah dia perbaiki harus terbawa olehnya, sehingga Joe pun kembali ke apartemen Sam. Tapi berbeda dengan yang diharapkan, Joe di sana malah mendapati ibu Sam yang terkapar lemah. Lalu Joe langsung diberitahu jika Sam sekarang telah diculik oleh Cyrus. Sontak, Joe kembali ke tempat ia bekerja dan memasukkan beberapa tong ke dalam truk. Lalu dia pun segera menuju ke markas Cyrus. Kemudian selayaknya superhero lain, Joe datang dengan cara membabi buta, yakni menabrakkan truknya ke markas Cyrus. Di sana tanpa basa-basi, Joe langsung dihadang oleh para kacung Cyrus. Tapi dia pun tak tinggal diam. Joe kemudian sempat menghajar beberapa anak buah Cyrus hingga Joe memanggil-manggil Sam untuk memastikan kalau Sam ada di sana. Lalu di tengah kepungan tersebut muncullah Sam bersama Cyrus dan pacarnya. Kemudian Cyrus mendatangi Joe sambil membawa palu tersebut. Joe awalnya mengajak Cyrus untuk berduel, namun tiba-tiba Cyrus menghantam Joe menggunakan palu Nemesis. Di situ Joe langsung dihajar habis-habisan oleh Cyrus, hingga tiba-tiba Joe pun teringat oleh masa lalunya. Ternyata yang mati dalam pertarungan tersebut bukanlah Nemesis atau keduanya, melainkan Samaritan yang tewas terjatuh di lahap api. Sontak ketika Cyrus hendak memukul lagi kepala Joe, tiba-tiba Joe menghadangnya dan mengatakan jika Joe adalah Nemesis yang sesungguhnya. Dia berubah menjadi baik karena melihat saudara kembarnya mati. Disitulah dia tersadar akan seluruh kejahatannya. Tentu hal tersebut membuat Cyrus terdiam dan tak lama bom yang telah disiapkan Joe pun langsung meledak. Lalu Pak Joe juga segera mengambil kembali palunya. Tapi tak sampai di situ, lagi-lagi Cyrus menyuruh anak buahnya untuk menyerang Joe secara membabi buta. Di waktu yang sama, Joe sendiri telah mengaktifkan mode ngamuknya.
Lantas tak lama datanglah Joe. Energinya sekarang sudah terserap habis. Bahkan karena suhu yang panas akibat kobaran api membuat Joe semakin lemah. Lalu dari belakang datanglah Cyrus yang menggunakan topeng Nemesis sambil membawa palu yang Joe jatuhkan sebelumnya. Mereka pun bertarung habis-habisan, hingga pada akhirnya Joe lah yang memenangkan pertarungan, sedangkan Cyrus dia lempar ke neraka. Lanjut, karena jantungnya akan meledak karena kepanasan, membuat Sam segera menyalakan pipa air yang ada di sana. Sedetik kemudian, energi Joe pun telah kembali. Dan tanpa pikir panjang, Joe langsung membawa Sam untuk menembus dinding gedung menuju gedung di seberangnya dengan meloncat. Beruntung mereka berhasil melakukannya. Lalu, tak lama terdengar suara beberapa orang yang menuju ke arah mereka. Sehingga tiba-tiba Joe pun menghilang dari sana. Sontak Sam pun jadi sorotan orang banyak setelah berhasil diselamatkan. Para wartawan yang penasaran lantas Sam menjawab jika dia diselamatkan oleh Samaritan. Akhir cerita, Joe sendiri yang masih ada di antara kerumunan langsung pergi dan menghilang. Tamat.